Perkenalkan, nama saya Kapsah Mega. Saya adalah guru di SDN 014 Tanah Grogol, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 di LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Senin tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di SDN 014 Tanah Grogol. Berikut ini ujian UKIN saya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik ya semuanya, kalian semua pada hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat ya di pagi hari ini. Nah, hari ini Senin 13 September 2021 kita akan belajar tentang tema 4. Pelajaran kita yang keempat, subtema 1 tentang makna zakat ya. Ayo membayar zakat. Nah, apakah kalian sudah siap belajar pada hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah siap ya. Alat-alat belajar sudah siap? Sudah, Bu. Ya, nah sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Di sini sudah ada Ananda Humairo, Ananda Al-Aski, kemudian juga ada Ananda Excel, Raihan Habi Andit ya, namanya keren sekali nih. Habibi, Bu. Dan ada Ananda Queen, ada Ananda Gali, Syafa, Delia Rasya, Ahmad Alfianur. Nah, Ibu berterima kasih kalian hari ini sudah pada hadir dan juga dalam keadaan sehat ya. Kita harus bersyukur ya hari ini sehat ya. Bisa hadir. Sekarang Ibu ingin melihat dulu mana senyumnya hari ini. Nah, silakan tersenyum dulu pada hari ini agar pembelajaran kita lebih semangat ya. Semangat ya, kalau tersenyum itu berarti kita sedang dalam keadaan senang ya. Kalau kita tersenyum berarti hati kita senang dan kita bisa belajar dengan baik. Apakah suara Ibu jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin ya, Nanda sekalian. Sebelum kita belajar, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Iya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, duduk yang rapi. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasuluhu zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Terima kasih Ananda sekalian, kalian sudah berdoa. Semoga dengan kita berdoa sebelum belajar, hati kita menjadi tenang, ilmunya masuk di kepala kita dan bisa kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita akan menyanyikan dulu ya lagu kebangsaan kita, yaitu lagu apa ini? Garuda Pancasila. Siap? Siap. Oke, siap. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju
kalian sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita Garuda Pancasila ya. Sebagai anak Indonesia, kita harus tahu nih lagu-lagu kebangsaan negara kita Indonesia. Ada lagu Garuda Pancasila, Satu Nusa Satu Bangsa ya, untuk menunjukkan bahwa kita mencintai tanah air kita yaitu Indonesia. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin mengingatkan kalian tentang pelajaran kalian minggu lalu. Ada yang masih ingat pelajaran kalian minggu lalu tentang apa? Tentang hari akhir, Bu. Ketika berhenti berputar, tentang tanda-tanda hari akhir. Nah, sekarang kita belajar tentang apa? Ya, dibaca. Ayo membayar zakat. Membayar zakat dengan subtema makna zakat. Makna zakat. Selanjutnya, Ibu ingin kalian melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini, belajar tentang membayar zakat. Coba Ibu ingin meminta kepada Ananda Humairo untuk membacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama. Melalui tayangan SIL PPT tentang memahami makna zakat, peserta didik dapat memahami makna zakat dengan benar. Nah, sekarang Ibu ingin yang kedua yang membaca ada Al-Asti. Coba. Melalui tayangan SIL PPT tentang memahami makna zakat, peserta didik dapat menunjukkan tentang memahami makna zakat yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Oke, Ananda sekalian, terima kasih Ananda Humaira dan juga Ananda Aski sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi, yaitu agar kalian bisa memahami tentang makna zakat dengan benar. Makna zakat dengan benar. Kedua, agar kalian bisa menunjukkan tentang memahami makna zakat ini bisa membentuk perilaku akhlak mulia. Akhlak mulia. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah alat belajar kalian sudah siap? Siap, Bu. Pulpennya sudah siap ya? Sudah, Bu. Oke. Ya, Nah, Bu. perhatikan gambar berikut. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian beberapa gambar. Ibu ingin kalian menceritakan tentang gambar tersebut. Ceritanya tentang apa sih? Oke, siap ya? Ya, Bu. Siap, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin menunjuk seseorang nih. Coba Ananda Ahmad Trisusilo, coba ceritakan tentang gambar yang nomor 1 ini menceritakan tentang apa ya? Tentang membayar zakat fitrah, Bu. Membayar amal zakat, subur dan berkah. Berupa uang atau barang, Bu. Hanya membayar amal zakat, membayar zakat fitrah, baik berupa uang atau barang. Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Coba tentang gambar nomor 1. Tidak ada, Bu. Saya, Bu. Boyo, oke, Excel. Silahkan tambahkan. Bayar zakat fitrah atau membayar zakat itu bisa menggunakan makanan atau barang-barang yang penting itulah atau uang. Ada yang ingin menambahkan? Coba Humairo. Membayar zakat fitrah adalah membayar dengan menggunakan uang, barang, atau beras, Bu. Terima kasih kepada Ananda Humairo ya. Jadi gambar yang pertama ada yang menceritakan bahwa mereka sedang membayar zakat fitrah, bisa berupa uang atau beras ya. Terima kasih buat Ananda-Ananda yang sudah menjawab tadi. Sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua. Coba Ibu minta kepada Ananda Ahmad Alfianur, gambar yang kedua menceritakan tentang apa yang berkaitan dengan zakat. Jika uang si Bapak sudah mencukupi, bisa untuk membayar zakat, Bu. Nah, terima kasih kepada Ananda Humairo ya. Jadi Bapak ini penjual ya atau pedagang. Jadi kalau si Bapak sudah mencukupi, hasilnya sudah cukup banyak, si Bapak boleh berzakat ya. Kemudian kita lanjut lagi ke gambar yang selanjutnya. Coba Ibu ingin Ananda Queen untuk menceritakan gambar yang ketiga. Ini yang berkaitan dengan zakat. Dia bekerja di kantor. Iya, benar. Terus?
untuk mencukupi kebutuhan istri atau anak, Bu. Jika ia sudah memiliki penghasilan, boleh membayar zakat. Setuju enggak Queen tentang pendapatnya dari Humairo? Setuju. Jadi si bapak ini dia bekerja di kantor. Jadi kalau penghasilannya sudah cukup, maka bapak harus membayar zakat. Oke, Ananda sekalian. Sekarang ada lagi nih gambar yang keempat. Siapa yang ingin menjelaskan tentang gambar yang keempat ini? Bertani, Bu. Saya, Bu. Oke, siap. Bertani jika padinya sudah mulai panen, bisa menjadi beras dan bisa untuk membayar zakat. Itu adalah pendapat dari Ananda Humairo. Siapa lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, silakan. Tani habis itu menghasilkan uang pada pedagang-pedagang yang menjualnya ke orang. Habis itu kalau mencukupi uangnya bisa membayar zakat. Ya, terima kasih kepada Ananda. Excel sudah menyampaikan pendapatnya. Ibu sangat bangga sekali kepada kalian yang berani menyampaikan pendapat. Jangan takut, teman-teman yang lain juga harus semangat. Ya, ada Ananda Ibnu, ada Ananda Raihan, Ahmad Susilo, siapa lagi nih? Ada Rasya, ya, Gali, Safa, Nur. Semangat tuh, kalau ada pendapat-pendapatnya harus disampaikan. Bu, dia itu lagi bertani, Bu. Nah, ya kan? Kalau dia lagi bertani, berarti kalau hasil padinya itu banyak, Bu, beras sudah jadi beras, dia bisa bayar zakat tuh, pakai beras yang dia miliki. Nah, seperti itu kan? Ya, Bu. Ibu harus membayar zakat ketika hasil kerja kita, hasil panen kita, hasil jualan kita sudah mencapai ketentuan untuk membayar zakat. Ya. Sampai di sini kalian sudah paham belum tentang gambar-gambar ini? Sudah, Bu. Paham, Bu. Terima kasih kepada Ananda sekalian. Kita akan lanjut lagi. Nah, ini apa? Gambar apa ini? Lembaga lazim. Orang mengantri, Bu. Orang mengantri untuk membayar zakat. Jadi di sini ada lembaga amil zakat, tempat kita menyalurkan zakat-zakat kita, baik dari hasil berdagang, ya kan, zakat dari hasil bekerja di kantor, zakat dari hasil kita bertani. Nah, kita bisa menyalurkannya di lembaga amil zakat. Nah, boleh juga kalau mau ke masjid dan lain sebagainya ketika di bulan Ramadan, namanya zakat Ramadan. fitrah. Ya. Zakat fitrah. Kamu bayar di bulan Ramadan itu namanya zakat fitrah. Sekarang Ibu ingin kalian membaca tentang cerita ini. Kalian baca dulu cerita ini di dalam hati, ya. Kemudian setelah ceritanya dibaca, Ibu ingin kalian menceritakan kembali di kertas apa sih? Nah, nanti ada soalnya, soal tentang cerita ini yang akan Ibu berikan dan kita akan bermain lagi metode call and the next speaker ya. Jadi kalian akan saling memanggil seperti biasa ya. Ibu akan menunjuk salah satu orang untuk bercerita dan satu orang tersebut akan menceritakan akan memanggil temannya yang lain. Siap ya? Sekarang silahkan kalian mulai baca. Sudah, Bu. Enggak, Bu. Udah, Bu. Sudah selesai semua membacanya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya Ananda semua. Kalian sudah membaca cerita tentang membayar zakat ya. Ada 2 orang adik kakak yang pergi membayar zakat. Bayar zakat. Sekarang Ibu ingin kalian mempersiapkan dulu buku dan pulpennya karena kita akan melaksanakan metode call and the next speaker, yaitu di mana kalian akan menjawab pertanyaan Ibu yang di bawah ini dan mempresentasikan jawaban kalian dengan sopan dan santun ya. Mulai dari salam, perkenalkan diri ya. Kemudian kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini.
Nah, setelah Ibu menunjuk satu orang, nanti kalian akan memanggil siswa yang lainnya dan siswa lainnya akan memanggil siswa lainnya. Kenapa? Tulis jawabannya dulu ke ini. Ya, silakan Ibu beri kesempatan kalian untuk menulis jawaban. Gali, sudah belum Gali? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu panggil Gali ya. Silahkan Gali untuk mempresentasikan yang pertama tentang metode call and the next speaker. Nah, jadi Gali akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Perkenalkan diri dulu. Nanti setelah menjawab, silahkan Gali panggil teman yang lain. Siap Gali? Siap. Siap. Oke, sekarang silahkan Gali mempresentasikan jawabannya. Yang perkenalkan, nama saya Gali Hega Priano. Nomor 1, membayar zakat kalau uang sudah pas. Nomor 2, artinya tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Nomor 3, zakat berarti tumbuh. Islam dimiliki secara sempurna mencapai nishab. Nomor 5, sebesar 22,5%. Terima kasih kepada Ananda Gali sudah menjawab ya. Sepakat ya teman-teman jawaban dari Gali. Nanti kita akan koreksi. Tadi Gali sudah menjawab tentang pendapat Gali. Nah sekarang Ibu ingin Gali menunjuk lagi salah satu temannya. Silahkan ditunjuk. Humaira, Bu, Humaira. Boleh. Silahkan lanjut. Ya, Bu. Nomor 1, harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur. Nomor 2, tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Nomor 3, beragama Islam mencapai nishab dan memiliki uang atau barang yang mencukupi. Nomor 5, beras berjumlah 2,5 kg. Iya. Terima kasih kepada Ananda Humairo. Sepakat nggak dengan jawaban Humairo? Ada yang salah teman-teman? Nggak ada, Bu, nggak ada. Ya. Sekarang Humairo boleh memanggil salah satu temannya. Yang lain siap ya? Jawab. Silakan Ya lanjut. udah, Bu. Excel aja, Bu. Excel udah siap. Ya, silakan Excel. Nama saya Excel. Nomor 1, Ririn dan Fadil pergi ke tempat membayar zakat. Tapi Fadil bertanya tentang zakat. Dari cerita tersebut kita bisa memahami tentang zakat. Nomor 2, arti zakat adalah menyumbang makanan atau uang untuk anak yatim piatu atau tidak mempunyai orang tua. Nomor 3, jika kita menyumbang zakat, artinya kita membersihkan hati dari hal jahat. 4, semua orang bisa kecuali orang yang tidak mempunyai apa-apa. 5, asalkan mengasihinya ikhlas, apa saja bisa disumbang. Excel hebat ya. Bisa menjawab dengan pendapat pribadi ya. Ibu Iqbal buat Excel yang bisa menjawab dengan pendapat-pendapat pribadi. Kan teman-teman ada yang melihat di buku jawabannya kan. Nah, Excel berusaha menjawab dengan pendapat pribadi. Tadi katanya Excel, bayar zakatnya boleh siapa saja ya, yang penting punya uang ya, Excel ya. Nah, Excel, silahkan Excel memanggil salah satu temannya lagi. Rehan aja deh. Ya, silakan Rehan untuk langsung menjawab. Rehan. Nomor 1, zakat bayi laki. Nomor 2, zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama. Dikeluarkan kepada lawan asli penerima zakat. Menurut bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Sekarang silakan Rehan panggil temennya lagi. Ada Ibnu. Oh, ini nama. Ada Aldiano. Nomor 2 no. Dipanggil. Nomor siapa ya? Aldi, Bu, Aldi. Aldiano. Oke, silakan Aldiano. Nomor 1, membayarkan. Nomor 2, harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat. Nomor 3, pengambilan harta tertentu. Nomor 4, agama Islam. Nomor 5, zakat fitrah 2,5. Benar sekali Ananda Aldiano. Hebat sekali jawabannya ya. Sekarang Aldiano Ibu minta lagi memanggil satu lagi. Siapa? Silakan Ananda Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam. Nomor 1, bahwa setiap umat mampu wajib mengeluarkan zakat. Nomor 2, dapat berarti suci, tumbuh, subur, dan bersih. Nomor 3, zakat berarti mengeluarkan sebagai dari bagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Nomor 4, orang-orang yang mampu. 5, uang 2,5%. Ngelek suaranya. Iya, agak nge-lag sedikit Ibnu ya. Tapi jawabannya jelas ya teman-teman ya. Tuh, Ibnu agak nge-lag. Atau 3,5 liter per tiap orang. Masya Allah, subhanallah, jawabannya lengkap sekali. Tuh, zakat yang dibayar per orang ya. Tuh, dijawab oleh M. Ibnu tadi ya. Terima kasih kepada Ananda Ibnu. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menjawab satu persatu tadi tentang pertanyaan seputar cerita tadi ya. Nah, ceritanya menceritakan tentang 2 orang adik kakak yang pergi membayar zakat. Ya. Katanya adik, kenapa sih kita harus membayar zakat? Kan kita kan belum bekerja. Apa kata kakaknya? Boleh kok kita membayar zakat. Nah, yang membayar zakat, yang menanggung kita anak-anak kan siapa? Orang tua. Jadi anak-anak ditanggung oleh orang tua. Nah, kemudian siapa saja sih Bu yang wajib membayar zakat itu? Wajib membayar zakat adalah semua umat muslim yang mampu. Yang tidak mampu bagaimana? Yang tidak mampu adalah orang-orang yang akan menerima zakat. Nah, sekarang kalian mampu atau tidak mampu? Mampu. Insya Allah semuanya. Jadi kita berusaha sebagai orang muslim ini menjadi orang yang mampu ya. Menjadi orang yang mau membayar zakat. Jadi kita berusaha, bekerja ya. Dan kita lanjut. Nah, di sini Ibu ada sebuah video penjelasannya. Kata zakat ini berasal dari bahasa Arab yaitu zakah yang berarti adalah bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Nah, pengertian zakat ini tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka yang beragama Islam lalu mengerjakan sholat secara benar dan menunaikan zakat, maka mereka termasuk dalam orang-orang yang ruku, yakni tergolong sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi yang maksud ruku di sini itu orang yang mau beribadah. Jadi kalau orang mau beribadah berarti dia termasuk umat Nabi Muhammad, artinya bertakwa ya. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Karena itu, hukum membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Nah, setiap orang ini wajib menunaikan zakat
apabila dia memiliki syarat-syarat wajib zakat. Syaratnya adalah di bawah ini. Yang pertama Islam. Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang beragama Islam ya. Yang kedua adalah berakal dan balik. Berakal itu maksudnya mampu berpikir, bukan anak kecil, bukan orang gila, ya. Dan balik itu artinya dia harus sudah dewasa. Jadi kalau anak-anak, semisal kamu ya tidak usah, tetapi orang tua kamu apabila dia mampu maka dia harus melaksanakan. Yang ketiga, dimiliki secara sempurna. Jadi harta yang akan dizakatkan itu merupakan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihan sendiri. Jadi harta orang jangan dizakatkan, harus harta kamu ya. Yang keempat adalah mencapai nisab. Nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi harta yang dimiliki seorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib dizakatkan. Artinya kalau misalkan itu adalah zakat fitrah berarti harus 1 tahun. Kalau misalkan itu zakat mal berarti harus 1 tahun, atau ukurannya yang harus sudah sesuai. Nah, Anda sekalian, sudah paham tentang apa itu makna zakat. Nah, kalian sudah mengerti tadi makna zakat, ada yang menurut bahasa dan juga menurut istilah ya. Menurut bahasa, zakat adalah apa? Coba kita simpulkan bersama-sama. Zakat tadi apa menurut bahasa? Pengertiannya suci, tumbuh, subur, ya, bertambah dan bertambah. Nah, itu adalah pengertian zakat menurut bahasa. Kemudian coba kita simpulkan lagi makna zakat menurut istilah. Siapa yang masih ingat? Dan zakat menurut istilah adalah sejumlah harta, baik itu berupa uang, barang yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang tersebut untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Itu adalah pengertian dari zakat. Jadi menurut penjelasan tadi, kita harus berzakat dengan harta kita sendiri. Ya. Jangan kita berzakat dengan harta orang lain atau beras orang lain ya. Saya nggak punya beras, saya maunya berzakat pakai berasnya si Raihan aja deh, katanya Aldiano. Yang bisa ya, harus dari berasnya Aldiano sendiri. Aldiano misalnya berdagang nih orang tuanya, jadi orang tuanya misalnya sudah mampu untuk berzakat, jadi orang tua Aldiano berzakat dengan uang orang tua Aldiano sendiri, bukan uang tetangga misalnya seperti itu. Nah, misalnya orang tuanya Aldiano ingin berzakatnya pakai beras, berarti uangnya dibelikan beras ya. Nah, satu orang 2,5 kilogram berasnya. Berarti kalau Aldiano ada bersaudara 5, berapa tuh ya? Nah, 21. Aldiano 2,5, bapaknya 2,5, mama 2,5 kilogram. Kemudian siapa lagi? Kakaknya mungkin 2,5 kilogram, adiknya 2,5 kilogram. Jadi udah tuh berlima. Jadi setiap orang 2,5 kilogram beras. Nanti kita akan belajar menghitung ya di pertemuan selanjutnya. Sekarang yang penting kalian tahu bahwa satu orang itu membayar zakatnya 2,5 kilogram beras ya. Sudah paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, terima kasih. Kalau sudah paham, Sudah, Bu. mengerjakan tugas yang tadi, silahkan kalian kirim tugas ke grup WA ya. LKPD kalian semua, lembar kerja peserta didik kalian yang sudah kalian kerjakan, silahkan kirim ke grup WA ya. Setelah kalian mempelajari tentang materi kita hari ini, apa yang bisa kalian ambil? Tentang zakat, Bu. Materinya tentang zakat. Apakah kalian sudah memahami materi kita pada hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika kalian sudah memahami. Nah, Ananda sekalian, semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat ya. Jadi kalian bisa mengetahui nih bahwa nanti ketika di bulan suci Ramadan ternyata aku wajib membayar zakat dan zakat aku tuh 2,5 loh.
Nah, 2,5 kilogram per orang. Ibu anggap kalian sudah mengerti ya. Nanti jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa juga chat Ibu di WA ya, jika ada yang tidak kalian pahami. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam zakat ya. Kan Ananda sekalian boleh baca-baca juga materinya di buku paket kalian tentang macam-macam zakat. Nah, Ananda sekalian, sampai di sini Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah semangat. Mari tersenyum lagi dong, Ibu mau lihat senyumnya lagi di akhir pelajaran kita ini. Silakan tersenyum teman-teman semua. Tuh, semuanya masih tetap semangat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin kalian semua berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kita mengambil sikap berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Mohon ampun dan taubat. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua ya Ananda sekalian karena telah mengikuti materi kita sampai akhir. Ibu mohon maaf jikalau ada salah hilaf Ibu dalam menyampaikan dan tetap semangat ya. Meskipun kita dalam kondisi pandemi corona, tapi harus tetap fresh, tetap sehat, senyum ya, agar semangat kita menggebu-gebu ya untuk belajar dan menerima pembelajaran. Nah, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.